Selamat malam, selamat petang, good night. Selamat berjumpa dengan Strobagi Channel. Oke, ini episode pertama ya. Jadi habis ini banyak episode-episode yang bakal banyak dikembangkan. Siap. Bersama ini kita telah hadirkan sebuah grup band, yaitu Strobagi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya tentang Strobagi. Soalnya banyak yang belum tahu kalau anak-anak sekarang. Kalau yang dulu mungkin udah pada tahu. Oke, kita ulas ya. Ini ngomong-ngomong, kenapa ya kok anak-anak Strobagi ini bikin channel ini? Tujuannya tuh apa bikin channel ini? Monggo, ada yang mau bercerita? Iya. Jadi salah satu tujuannya adalah ternyata nama Strobagi itu nggak cuma satu. Jadi untuk mempertegas bahwa ini Strobagi yang punya kita. Pertama itu. Kedua, supaya sejarahnya nggak hilang. Bahwa sekecil apapun kita pernah ada. Oke, gitu. Begitu ya. Terus sebenarnya siapa sih Strobagi ini? Monggo dijelaskan teman-teman. Strobagi itu adalah sebuah grup punk rock klasik ya, yang mengcover lagu-lagu, terutama lagu-lagunya Sex Pistols. Begitu. Gitu. Jadi khusus lagunya Sex Pistols atau lagu-lagu seluruh punk klasik gitu? Khususnya Sex Pistols, walaupun pada belakangan membawakan juga The Partisans. Oh begitu, tapi khusus Sex Pistols ya. Terus kenapa kok awal ngeband itu milih ngover Sex Pistols? Ya ini bisa Pak. Itu sih, urut sih. Monggo. Apa ya? Ya, mungkin karena waktu itu Sex Pistols lagi ngehit ya. Terus di dunia pengepangan di Jogja itu kan kayaknya jarang ya yang bawakan dia. Jadi kita mengambil salah satu grup punk dunia yang ngehit waktu itu, kita ya banyak yang kita ambil lagu-lagunya, kita cover. Mas Trik. Tentang iya. Ya, Mau ganti pertanyaan. kalau saya sebetulnya dulunya nggak tahu pang itu. Saya dikasih tahu Mas Kucing ini dulu. Setahu saya pang itu Nirvana. Nah, terus saya dikasih kaset sama beliau. Saya dengerin. Saya masih belum bisa nerima juga sih, satu kali nyetel belum bisa. Lama-kelamaan kayaknya asik juga ini, akord-akordnya pang agak yang nggak cuman 3 chord, terus soundnya juga unik ya. Akhirnya ya tantangan buat saya untuk kayaknya latihan lah dijajal gitu. Begitu Ya, BTW anyway Tambah ya. oh ya boleh ditambah. Iya. Jadi betul yang dibilang sama Mas Tir dan Topik itu. Dan juga ada alasan yang lain, yaitu adalah pada waktu itu memang grup-grup punk yang masuk ke Indonesia belum banyak, apalagi di Yogyakarta. Baru mungkin Sex Pistols dan Ramones itu yang umum gitu. yang tahu, yang mereka tahu. Gitu. Oh begitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya itu ngomong-ngomong, kapan sih dan di mana Strobagi ini didirikan? Wah, ini menyangkut tentang histori ini. Hanya kembali ke beliau. Beliau Belum mengeleng-eleng. Seiling saya, yaitu Strobagi berdiri pada tahun 1996 bulan Agustus, tanggalnya lupa. Begitu. Kok Ya, bisa Strobagi? tanggalnya perkiraan antara tanggal 1 sampai 31 ya mungkin ya. Nah, terus ngomong-ngomong, itu kok bisa milih nama Strobagi? Ini gara-gara muka ya. Kan bukan bengkel ya, terus kok milihnya nama Strobagi ya? Monggo diceritakan historinya. Jadi itu mungkin kalau seingat saya itu kan
dulu kalau kita latihan itu kan studionya pindah-pindah ya. Oh, Ada di mana? Lataga, ada di mana itu? Langi. Terus di mana lagi banyak di sana Wis. Lor Kuto sana juga ada. Malam lebih dekat selokan itu lupa namanya. Wah. Kolombia. Ya, terus di utara terminal lama itu Wis. bisa. Nah, yang pas kita menemukan nama itu kan kita latihan di Karangkajen. Studio Lataga. Nah, di Lataga itu kan kita saat itu belum ada nama, belum ada bayangan mau dikasih nama apa gitu loh. Pas kita latihan di sana, ternyata kan di depan itu kan sebenarnya depan studio Lataga itu ada tempat untuk waktu itu banyak yang belum ada listrik, jadi banyak yang nyetrumkan aki. Ada tulisannya Sakit banget. Ayo. Ada namanya Strum Maju tulisannya. Wih, HP ini. Terus ini Mas Kucing terus ngomong HP ini jeneng. Wes jenenge gue terus kita rangke-rangke apa namanya hurufnya apa kita susun, jadilah grup itu menjadi Stromaki. Itu menurut seingat saya jangan Ya betul seperti itu. Untuk tambahan aja, di Lataga itu di samping menemukan nama Stromaki itu juga pertama kali bertemu dengan Handi dan Sutek yang sekarang jadi Something Wrong itu atau X ya? Masih Something Wrong. Ya gitu. Oh begitu. Terus ngomong-ngomong, studio tersebut masih ada nggak toh sekarang itu? Kayaknya udah enggak. Sepertinya sudah dibuat kos-kosan. Oh begitu. Oke. Studionya udah nggak ada tapi bandnya masih ada. Wah ini yang sangar tuh yang begini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Terus siapa aja sih person-person yang pernah mengisi di Stromaki ini? Nah, mungkin pendiri pertamanya siapa, terus pernah berganti menjadi siapa gitu. Monggo dijelaskan historinya. Ya, kalau singkat saya mungkin nanti Mas Kucing sama Mas Bil bisa nambah ya itu kayak yang di fotonya itu Mas, itu pertama ya Mas Kucing? Pertama. Nah, Personal pertama. ini angkatan pertama itu ya kami bertiga, Mas Kucing Pada vokal. Mas Dir pada bass, Opeknya Pak yang tidak gondrong. saya mukul drum, terus ada lagi Mas Tirul sebenarnya, tapi beliau dihubungi di kontak belum, Karena kesibukannya. mungkin sibuk banget ya gitu. Berarti lepas. Terus ada perubahan-perubahan nanti yang terusnya Mas Kucing sama Mas Dir lah sing barak diri ya. Iya. Sama Mas Kucing. Sebelum itu saya tambahi, itu kan personil pertama itu kan kita berempat. Kebetulan inisial namanya itu sama semua. Ya, pertama Tirul namanya Tirul Handari. Kedua Topik Hidayat. Ketiga itu saya Tri Haryono. Ini keempat. Beda sendiri. Enggak sama. Namanya Haris Hul ya. Mas Haris Hul ya. Haris Hulyanto ya. Semua empat itu inisialnya sama. Hati-hati. Itu salah satu keunikan. Yang lain? Ya, bisa saya tambahkan, mungkin apa ya pandangan orang-orang sekarang, mungkin bertanya-tanya, mengapa kok itu Stromaki grup band punk kok personilnya gondrong-gondrong? Karena ya pada saat itu informasi dan literasi tentang punk yang masuk di Jogja khususnya itu sangat kurang. Jadi ya kita nggak tahu atau benar yang dibilang sama Mas Taufik tadi, bahkan ketika Nirvana datang mungkin sekitar tahun 91, kita nganggapnya ya itu punk. Kita nggak tahu. Dan di sisi lain saat itu juga Sepultura datang juga. Rancu gitu. Oh begitu. Terus ngomong-ngomong, bagaimana sih perkembangan musik punk pada saat itu? Kok sampai Stromaki itu mengibarkan bendera punk? Iya, sebenarnya pertanyaannya saya meneruskan jawaban Mas Kucing tadi. Ya intinya kan dulu tuh
minim informasi. Kita dapat lagu aja dari kaset, merekam, saling merekam sampai kasetnya Beli kaset kosong. kaset kosong. Sama Terus kalau sekarang orang cari influencer musik bisa lewat YouTube, lihat apa dandanane, lagu nih, tema-temanya. Kalau dulu mau lihat di mana, mau dulu cuman video aja, TVRI. TVRI aja. Nyata musik pang mesti ditutup TV-nya. Jadi ya sebisa-bisa kita nyari informasi. Kadang mungkin informasinya itu nggak bener ya, bisa kadang kita anggap bener karena datangnya dari orang yang belum tentu kita percaya juga, atau kita cuma dari panggung ke panggung. Terus kebetulan dari band luar kota juga, wih jebul panggi ono sing dijengatke rambutnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, nggak tahu nanti kalau Mas Kusing sama Mas Tir, kalau saya sih, saya yang penting suka lagunya dulu, terus saya liriknya. Pang itu menurut saya nggak harus gondrong, nggak harus disengatke ya, mungkin karena dia nggak gondrong. saya nggak gondrong waktu itu. Harus jengatke orang duwe apa kayak lem itu. Ya pokoknya kita literasinya itu memang minim waktu, jadi sebisa mungkin kita mencari ya sedapatnya, dan akhirnya ya kita cariin aja panggung ke panggung, terus ketemu main di komunitas. Akhirnya banyak juga komunitas underground kan waktu itu, latihan bareng ya. Columbia. Pernah di Columbia ya. Nah itu Segedok. nah, itu ada Segedok, ada apa Kapten ya, Oi. Kapten Oi. Jadi sampai akhirnya terbentuk subkultur kayak Oi, ada skinhead, ada chaos, atau street punk. Nah itu aku mah nggak ngerti. Pokoknya kami main punk rocknya itu, gitu ceritanya. Gitu. Ya. Monggo masih ada tambahan lagi, Mbok Ya, menawa ada. itu dari sisi ya mungkin apa informasi ya Bang. Dari sisi pergaulan kita juga waktu itu bisa dibilang belum akur. Berarti ada apa ya, ada istilah nek pang itu hijau, nek metal itu hitam. Jadi hijau sama hitam itu belum bisa bersatu, bahkan masih sering rebutan lahan untuk nongkrong itu di Malioboro, di sini depan DPR, di Gedung Agung itu. Saya ikut mengalami itu kejadian seperti itu. Saya ngikut sama di situ. Saya juga mulai kenal sama Mas Sigit Dekleng ya, Teknosit itu dia juga dari awal itu ikut berjuang gitu. Kira-kira itulah. Oh begitu, oke, sangat menarik sekali ya. Terus ngomong-ngomong, menurut teman-teman Stromaki ini orang-orang siapa sajakah yang berpengaruh terhadap Stromaki? Mungkin ada sosok-sosok teman atau sahabat yang mempengaruhi Stromaki? Ini sampai nyepakin fotonya juga ya. Nah, ini karena ini bukti sejarah ya Masih di situ. Ini suka nggak suka ada seorang yang namanya Arik Moron. Arik Moron ini dari Jakarta. Itu beliau yang banyak apa ya, rekaman dari yang dibawa dari Jakarta. Jadi kita bisa berkembang, nggak cuman Sex Pistols dan Ramones, tahu Peter, tahu The Partisan juga dari beliau, tahu Paskok dari dia juga. Terus di situ ada juga Dedi Aeng ya, grupnya Sardonic itu juga banyak koleksi Ramonesnya. Terus kita juga Sex Pistols pertama kali mendengar itu dari kasetnya Bang Oto. Bang Oto itu grupnya nyampah bawain Ramones. Terus di situ ada Ivan, ada siapa mana kita? Iki sedulure Andi ini saudaranya si Gede Gleng. Saudara kok konco potonggo nggak tahu. Ini Arik Moron nanti ada ditampilkan. Begitu. Terus kalau dari teman-teman Stromaki ini mungkin ada pesan-pesan atau wejangan-wejangan nggak sih buat
para generasi muda, ya terutama untuk anak-anak punk yang ada di Jogja dan sekitarnya. Monggo. Tak tambahi dulu yang orang-orang yang berpengaruh ya. Ada satu yang kelupaan. Ada yang Namanya Budi Idiot, almarhum. Nah itu juga yang mengenalkan kita pada band-band yang pang-pang underground antik-antik itu dia. Terus yang selanjutnya tadi pesan-pesan Mas. Iya, monggo. Mbok menawa teman-teman Stromaki ini punya pesan-pesan atau wejangan-wejangan untuk para generasi muda, khususnya anak-anak punk Jogja. Monggo. Kalau saya sih kalau pesannya ya tetap kalau memang itu alirannya punk ya konsisten gitu loh. Terus kalau bisa dirubah stigma bahwa punk itu negatif ya. Nah itu yang penting. Karena sekarang kan punk itu terus konotasinya kayak gitulah, anak jalanan dan sebagainya, obat-obatan dan minum. Kalau bisa kan memang sebenarnya punk kan di luar itu dulu memang aliran kalau istilahnya ya aliran ngeyel lah kalau di luar memang rebel pemberontakan anti mainstream gitu loh kalau di luar. Tapi kan nggak harus kita ambil semuanya, nggak harus kita telan mentah-mentah. Yang penting kan musiknya, kita senang musik punk ya udah kita musiknya. Kalau gaya hidup dan sebagainya kalau bisa sih nggak usah ya. Terutama yang negatif. Kalau yang positif silahkan. Positifnya mungkin keakraban terus kayak stylenya unik, terus mandiri, jiwa kekeluargaan dan sebagainya itu kan kental ya kalau di punk. Nah itu mungkin kita ambil positifnya aja. Kalau musiknya musik punk masih bisa berkembang sebenarnya, karena kan tren itu kan kadang naik turun. Mungkin kemarin tuh metal, terus grunge atau alternatif. Nah mungkin suatu saat punk naik lagi gitu. Mungkin ya sebenarnya hampir sama sih sama Mas Dus juga. Intinya kalau sudut pandang kita senang musik itu kan orang macam-macam. Kalau kami kebetulan kan sukanya musiknya dulu pasti kan, karena bermusik, bukan dari stylenya. Mungkin kalau yang penikmat atau mungkin dari stylenya dulu. Jadi itu sih yang mungkin membedakan yang dengan yang lain ya. Kalau kami mungkin Mas Kucing juga pernah bermusik juga nggak cuman punk kan, dia juga dangdut ya? Dangdut. Berarti kan kita influennya enggak dari style, influennya kan dari kita bisa bermusiknya dulu gitu loh. Wah kok kayak ini soundnya lucu, akordnya, cara teknik mainnya anti teknik, nggak begitu. Nah itu mungkin yang buat kita itu ada menarik ke sana gitu loh. Jadi malah nggak ke stylenya, mungkin ya tadi yang tidak kudu gondrong, tidak kudu mohak, walaupun kita tahu sebetulnya kayaknya itu ya. Mau menambahkan lagi monggo? Ya di samping yang benar yang dikatakan Mas Tir dan Mas Topik tadi, dan ada satu lagi yang mungkin penting ya itu karya. Nah itu identitas grup band Anda. Walaupun karya kita nggak tahu ini kita pernah direkam di suatu studio di Ring Road Utara, itu bersama 30 grup punk ska hardcore Yogyakarta sekitar tahun 97 atau itu, tapi nggak tahu kemana itu. Dan ada tambahan juga mungkin agak menggok ya, masalah personil. Di samping personil inti atau personil awal tadi, ada beberapa personil pengganti ya, karena di saat-saat itu Mas Dir kan sudah konsen ke ujian ya, jadi jadi sempat basisnya ganti 2 kali. Yang satu almarhum Doni yang beberapa bulan lalu meninggal,
Dan satu lagi adalah Danang, tadi basisnya Black Sky, pernah juga ngebass di Stromagi. Terus di drum juga Mas Topik pernah digantikan oleh Sigit. Sigit itu drummernya Mang Diman yang membawakan lagu-lagu Rancid. Nek gitar, nah ini sekarang digantikan sama Om Bangun. Itu aja. Oke, terus selanjutnya itu selama perjalanan Stromagi dari dulu sampai sekarang ini ada nggak sih suka duka yang mau diceritakan? Monggo kalau ada yang mau bercerita. Aku meneng, ayo. Suka apa suka? Oh iya. Waduh, banyak banget ya. Tapi konyol karena pada waktu itu kan musik punk itu kan kayak ya siapa sih yang tahu genre itu kan pasti akan terasa aneh. Kita ada istilah pentas-pentas manggung-manggung yang di desa-desa itu udah wong tua-tua sing iki jadian itu ya tantangan buat kita juga ya. Kalau membawakan musik yang anti mainstream itu ya memang resikonya seperti itu. Yang penting kan ya waktu itu kan karena isi nol ya modal kita pede aja waktu itu. Sebelum masuk ke memang seneng sama musiknya kan berarti kita memang ngotot untuk duduki iki apik kan mesti gitu kan. Memang namanya anak muda aktualisasinya seperti itu. Pokoknya pengalamannya itu pasti aneh karena musiknya anti mainstream, pasti anehnya ketemu di mana-mana pasti aneh. Bahkan komunitas pun belum bisa saling menerima, padahal sama-sama enggak, komunitasnya juga unik semua sebetulnya. Nah, harusnya kan makanya sempat terjadi kan ada United Underground gitu, menyatukan yang unik dan unik toh sebetulnya. Sama justru sebelumnya kan unik sama unik malah kreatif. Itu pokoknya kalau ya lucu-lucu aja lah. Maksudnya kalau sekarang orang-orang anak-anak zaman sekarang sudah nggak ada tantangan untuk mengembangkan itu karena kalau waktu kami dulu ya tantangannya banyak. Mau bermusik punk aja susah, cari kasetnya susah, delok nih caranya main band wae. Kalau sekarang delok YouTube, jebul punk iki ngene iki yang main. Wah, gitarnya nek main diserang-serangke. Wah. Nah, sekarang macam-macam. Dulu nggak ada model-model itu. Baik. Untuk suka dukanya, kalau sukanya mungkin yaitu kan punk itu kan identik dengan kentalnya kekeluargaan ya antar. Sebenarnya dalam satu grup tuh kental kekeluargaannya. Terus ada beberapa teman kita yang kalau kemana-mana itu ikut kayak fan berat itu loh. Oh, anu grupis. Itu pasti kalau kemana-mana ikut. Jadi dia meriahkan di depan panggung kayak balik lompat dari panggung gitu. Itu sukanya. Terus dukanya ya mungkin memang musik apa itu jenis musiknya belum diterima di semua kalangan masyarakat. Jadi misalnya pentas di suatu tempat itu belum tentu diterima ya. Terus dukanya juga mungkin karena saat itu kita minim fasilitas ya, jadi motor pun kadang nggak ada ya. Bis patungan, studio patungan. Ya memang mahasiswa ya, jadi uang saku terbatas. Ya kalau latihan ya patungan. Begini om. Latihan, berangkat latihan. Saire kemarin dulu. Berangkat latihan. Apa? Saire kemarin ada lagu kemarin kita karya Mas Kucing itu latihan urunan sewunan lah itulah itu dukanya. Terus dukanya lagi mungkin ya saat itu saya berbenturan dengan studi ya, mendekati akhir-akhir kuliah, jadi kemudian saya
istilahnya resign, digantikan yang lain karena harus konsentrasi menyelesaikan kuliah. Itu mungkin ya. Iya, hampir sama ya. Untuk sukanya ya masalah pertemanan. Untuk dalam intern grup sendiri dan dengan grup-grup lain bisa kerap sampai sekarang. Grup-grup yang masih berhubungan ya seperti Pusing misalnya, itu malah lebih tua dari Stromaki, itu bawain lagu-lagunya Misfit, itu Yuyut itu masih di Jogja juga. Itu masalah pertemanan. Nah, dukanya ya yang saya ingat pernah apa ya, bukan pernah ya, sering ini apa, seleksi untuk seleksi untuk pentas di universitas atau di apa pentas musik, nah itu pasti Nggak masuk. ya anak diri kan itu mas. Kalau musik. Pertama udah ditanya nanti tiap genre diambil ya, tapi ya nanti ya pada akhirnya ya yang apa ya, yang rumit-rumit itu yang diambil. Berskill ya. Yang bersikap ya itu yuk sukanya lagi bisa sampai kenal-kenal grup di luar juga. Dulu yang saya ingat dari Jakarta itu Out of Control, itu nggak tahu masih ada apa enggak. Terus sukanya lagi ya melihat perkembangan kayak dulu misalnya Sekidok itu, dari yang main bareng di gitu sampai sekarang bisa besar. Terus kayak Something Wrong juga gitu bisa maju gitu. Senang juga itu gitu. Oh, iya. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Oke. Mungkin ini sudah dirasa cukup. Demikian tadi ya, sedikit bincang-bincang dengan grup band punk Jogja. Stromaki. Biar tambah kompak kita ulangi lagi. Oke. Grup band punk Jogja. Stromaki. Wah, keren ini. Terus jangan lupa ya untuk menyaksikan episode keduanya. Episode keduanya ini besok insya Allah membahas tentang beragam kisah di seputar konser-konser Stromaki. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen positif. Semoga channel ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.